Shalom Miss Chris, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya yaitu mengenai politik etis. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian politik etis. Politik etis merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901 di Indonesia. Kebijakan ini memasukkan program-program sebagai komitmen moral terhadap kesejahteraan penduduk kolonial. Pelopor politik etis adalah Peter Broshoff, seorang jurnalis dan penulis dari Belanda, dan Konrad Theodor van Deventer, seorang ahli hukum Belanda. Tujuan dari politik etis itu sendiri yaitu pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja bangkit menegaskan bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral dan rasa terima kasih kepada penduduk asli Hindia Belanda. Kebijakan baru bagi penduduk Hindia Belanda ini diumumkan oleh Ratu Wilhelmina yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada awal perumusan kebijakan ini terdapat keuntungan dan kerugian antara intelektual. Beberapa anggota parlemen Belanda menentang program ini, namun ada juga yang mendukungnya karena mengandung tujuan manusia, bahkan sebagai kewajiban moral kepada manusia. Sekarang saya akan membahas mengenai latar belakang adanya politik etis. Ide-ide mengenai kebijakan politik etis datang dari kaum liberal sosialis yang peduli terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat adat negara. Pada tahun 1863, pertanian paksa dihapuskan dan Belanda memperkenalkan sistem ekonomi liberal yang memungkinkan modal swasta mengalir ke Nusantara. Namun, sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib masyarakat dikarenakan kondisi masyarakat pribumi yang memprihatinkan disebabkan oleh eksploitasi ekonomi oleh pemerintah Belanda dan swasta. Itu terjadi sejak tahun 1870. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu biasanya tidak memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya kepada penduduk setempat. Kebijakan ini dikritik oleh kaum sosialis Belanda, namun berdampak negatif bagi masyarakat adat, yaitu tekanan terhadap masyarakat meningkat, pembelaan hak-hak masyarakat terhadap kapitalisme modern melemah, dan kesejahteraan hidup menurun. Sekarang saya akan membahas kehidupan masyarakat pada politik etis. Penindasan waktu dan tekanan pemerintah kolonial Belanda menimbulkan kerugian baik material maupun fisik bagi rakyat, dikarenakan salah satu aturan wajib pertanian mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20% lahannya untuk ditanami dengan tanaman ekspor. Sementara itu, orang-orang yang tidak memiliki kebun dipaksa bekerja di pertanian pemerintah dengan upah rendah dan kondisi yang keras. Akibat dari tanam paksa ini, kualitas dan hasil tanaman pangan pun menurun dan menimbulkan masalah baru, yaitu kelaparan. Kurangnya makanan juga menyebabkan wabah penyakit di Cirebon dan Grobogan. Jumlah korban tewas meningkat hingga jumlah penduduk turun tajam. Sistem tanam paksa juga melahirkan sistem premi atau kultur prosenten, yaitu memberikan keuntungan kepada penguasa atau pemimpin daerah yang hasilnya melebihi target. Hal ini menyebabkan tenaga manusia diperas untuk mendapatkan imbalan yang maksimal. Sekarang saya akan membahas dampak-dampak dari politik etis. Beberapa contoh pelanggaran dalam penerapan kebijakan politik etis adalah pemerintah Belanda tidak memberikan perlindungan atau bantuan yang serius pada pengusaha pribumi. Kedua, ada irigasi akan dibangun hanya di area perkebunan yang memiliki hak pakai prioritas. Sekarang saya akan membahas 3 kebijakan utama politik etis, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi tetap memberikan efek positif bagi pihak Indonesia. Antara lain, munculnya lingkungan terpelajar Indonesia, pembangunan saluran irigasi untuk pertanian dan perkebunan, terjadinya perpindahan penduduk dalam proses migrasi. Sekarang saya akan membahas tokoh-tokoh dalam politik etis. Yang pertama ada Hendrik Hubertus van Col, yang kedua ada Weke Baron van Dedem, yang ketiga ada Fransen de van de Putte, yang keempat ada Peter Broshoff, yang kelima ada Johann Rudolf Warburg, yang keenam ada Konrad Theodor van Deventer, 7 ada W.R. van Hovel, yang kedelapan ada Douwe Dekker yang menciptakan buku Havelaar. Sekian dari presentasi TM sejarah saya ini, terima kasih.